Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami boleh merasakan sukacita pada hari ini. Sebelum kami mengawali segala aktivitas kami mau bersekutu dengan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini, Jumat 23 Februari 2024, tertulis dalam Ibrani 13 ayat 14. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang pengembara singgah di suatu gubuk yang ditempati oleh seorang guru yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Sang pengembara itu sudah mendengar tentang kebijakannya dan ingin sekali bertemu langsung dan belajar dari guru yang bijaksana tersebut. Setelah tiba di tempat itu, sang guru yang bijaksana itu mempersilahkannya untuk masuk dan mereka duduk di tikar yang sangat sederhana. Sang pengembara memerhatikan tempat tinggal guru yang bijaksana itu dan dia melihat bahwa semua perlengkapannya sangat sederhana dan sangat sedikit. Karena penasaran, kemudian dia bertanya kepada sang guru itu, "Mengapa semua perlengkapanmu sangat sederhana dan sedikit sekali?" Sang guru bukannya menjawab pertanyaan si pengembara, tetapi justru balik bertanya kepadanya, "Mengapa kamu hanya membawa ransel?" Sang pengembara itu menjawab, "Saya akan pendatang di negara ini. Hanya sementara saja saya akan kembali ke negara asalku." Kemudian sang guru yang bijaksana itu berkata, "Berarti kita sama. Saya juga adalah pengembara di bumi ini. Saya hanya sementara di bumi ini karena kelak saya akan meninggalkan bumi ini. Jadi saya hanya memerlukan peralatan yang saya butuhkan saja." Sang pemuda itu pun tertegun mendengar jawaban dari guru yang bijaksana tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memang selalu menekankan bahwa tempat tinggal kekal orang percaya bukanlah di bumi ini, melainkan di surga, tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Allah. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dijelaskan di sana bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal dan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi orang percaya dan akan datang kembali untuk membawa orang percaya ke tempat tersebut. Jadi sangat jelas bahwa Alkitab menekankan bahwa dunia ini adalah tempat sementara bagi setiap manusia dan kelak akan ditinggalkan. Oleh karena itulah dalam suratnya Paulus menekankan bahwa tubuh manusia itu juga seumpama kemah yang suatu saat akan dibongkar. Kemah itu menggambarkan tempat tinggal sementara, bukan tempat tinggal yang menetap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada pagi hari ini mengingatkan kita sekaligus menyadarkan kita kembali bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal bagi kita. Kita mencari kota yang akan datang. Oleh karena itu, renungan ini mengajak kita untuk membangun orientasi berpikir tentang hidup yang kekal. Bahwa di dunia ini hanyalah tempat peziarahan yang kelak akan kita akhiri. Oleh karena itu selama berada di dunia ini, hendaknya hidup kita bermanfaat. Hidup kita berguna, hidup kita menjadi berkat bagi siapapun. Selama kita hidup, berusahalah untuk mewariskan hal-hal yang baik dan berguna bagi setiap orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani dengan tegas berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal
yang tetap. Kita mencari kota yang datang. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita diarahkan untuk berfokus kepada kota yang akan datang itu. Jangan hidup kita hanya diarahkan dan fokus kepada hal-hal kesenangan dunia ini. Sehingga kita mengabaikan tentang kota yang akan datang itu. Bekerja keras memenuhi kebutuhan, bekerja keras untuk mencapai masa depan yang lebih baik, bekerja keras untuk kesejahteraan hidup adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Namun jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencapai kesenangan di dunia ini, karena kelak semua itu akan kita tinggalkan. Mari kita arahkan hidup kita sepenuhnya kepada kota yang akan datang itu, sembari dengan tetap tekun bekerja serta semangat dan tidak lalai dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita selama kita berada di dunia ini. Kristus yang menolong kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk seruan firman-Mu yang menyadarkan kami serta mengingatkan kami bahwa dunia ini adalah tempat sementara. Engkau telah menyediakan tempat yang kekal bagi kami. Biarlah Tuhan, kami senantiasa berfokus kepada tempat tinggal yang menetap itu, sembari kami dengan tetap tekun bekerja dan penuh tanggung jawab melakukan tugas-tugas kami selama di dunia ini. Dalam Kristus Yesus, kiranya Engkau menolong dan menguatkan kami. Amin.